Kalau untuk soal cadar itu, kalau kata saya menurut saya jawab ini soal soal kondisi dan di mana tempat kita berpijak. Kan pepatah apa tuh? Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu maksud dari cadar itu. Kalau kita di Arab kan yang namanya debu dan pasir itu kan pasti ada tuh. Makanya banyak kaum wanita tuh menggunakan cadar. Kalau di Indo, kalau di Indonesia kan sih. 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, selamat malam, selamat berbahagia. Kembali lagi di sini bersama kami di podcast Toleransi Perdamaian, di mana kita berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai seputar kehidupan ini dan sejarah-sejarah seseorang, biografi seseorang dan hal-hal seru lainnya pastinya. Ya, di sini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Faiz Mulkia Madani dari kalangan organisasi pelajar Mahat Az-Zaida. Sebelumnya Faiz bisa perkenalkan diri mulai dari nama, bin, tempat tanggal lahir, dan hobi, cita-cita misalnya, dan hal lainnya. Silakan. Ya, nama saya Faiz Mulkia Madani bin Agus Hakim. Saya kelas 12 IS 4. Saya lahir di Karawang, tepatnya 12 Juni 2003. Untuk hobi sangat beragam. Pertama, saya suka dengan bermain bola, saya suka membaca buku, suka menulis, dan mendengar musik. Banyak hobi yang saya sukai yang lainnya. Makan gandum suka? Makan gandum ya itu merupakan kebiasaan, Kirain di kelas sambil makan gandum gitu. Betul. Terus untuk cita-cita juga masih bervarian sekarang. Antara ingin menjadi menteri pendidikan. Saya pernah bertanya kepada abi saya, kepada orang tua saya soal mengenai, Bi, saya ingin menjadi menteri pendidikan nih, Bi. Boleh aja, tapi gini loh. Kalau misalnya kamu memiliki kekuasaan yang besar, namun jangan sampai kamu jadi jongos di situ. Jongos tuh saya juga belum paham gitu. Kayak apa ya gitu. Kurang berpengaruh ya? Iya, kurang berpengaruh di instansi itu. Jika saya menjadi menteri pendidikan, saya masih punya atasan, itu presiden. Jadi jika saya ingin menetapkan suatu sistem pendidikan yang baru yang belum ada sebelumnya di Indonesia, itu pasti ada persetujuan presiden. Dan begitu presiden menyetujuinya. Nah, maka dari itu Bapak RT nyuruh apa ini? Jadi presidennya? Iya, jadi presidennya. Ganteng, benar. Dan bahkan gini, sebelum menduduki kursi pemerintahan, kalau kata bapak saya gini, gini aja, sebelum masuk ke pemerintahan kamu jadi pengusaha dulu. Kenapa? Kita lihat dari Sandiaga Uno. Ketika Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi presiden, dia tidak menjadi miskin kan, tidak menjadi tidak menjadi seakan-akan kurang gitu hidupnya. Namun dia tetap menjadi pengusaha, masih punya uang, masih punya penghasilan. Dan memang benar juga sih, kalau mau kita masuk ke pemerintahan kan emang harus masuk partai dulu. Ya, masuk partai. Nah, apa sih yang bisa kita jual ke partai itu? Benar nggak sih? Iya. Dan banyak juga sih kelebihannya. Sebelum masuk partai juga disarankan untuk menjadi pengusaha. Iya. Bahkan kenapa saya disarankan sama bapak saya untuk masuk kursi pemerintahan sebelum masuk pemerintahan, terus saya menjadi pengusaha dulu. Iya. Karena ketika saya masuk partai politik ini, saya akan menjadi orang berpengaruh. Maksudnya apa? Saya baru masuk, namun saya bisa merekrut anggota baru dari usaha saya tadi. Benar. Itu terus untuk cita-cita tadi. Jadi fixnya apa nih yang lebih kuat di dalam diri, ke arah pemerintahan atau pengusaha atau dua-duanya, atau emang itu udah fix gitu? Udah buat planning? Untuk planning itu saya udah fix 2, antara pengusaha dan presiden. Itu target saya. Ya, RI, Presiden Republik Indonesia. Ya, iyalah, enggak ada lagi. Masa yang mau bahasa di Amerika? Jangan, udah. Negara Indonesia saja. Nah, itu pengusaha bisa, presiden pun bisa. Itu target saya untuk kedepannya. Oke, Pak Is, mengenai biografi awal udah kan ya. Sebelumnya kita nih dari tim udah nyiapin air sehat, air mineral yang paling menyehatkan. Apa nih? Hamayim. Ini hanya diproduksi di Az-Zaitun, namun di luar udah banyak kok yang udah masarin. Lumayan bagus di pasaran, laku. Boleh diminum dulu? Asli ya? Sangat menyegarkan, asli. Dan pastinya menyehatkan bagi tubuh. Berapa nih harganya kira-kira di toko? 3.000 apa 2,5 sih? 2,5 kayaknya. Cukup murah ya? Oke, lanjut. Pais,
Pais ini intinya tadi cita-cita udah ya. Pemerintahan dan politik ini ya, politik dan pengusaha lah ya. Pasti ekonomi dan politik itu selalu bareng lah. berkaitan lah, saling melengkapi. Terus nih, Pais kan dari Pais nih santri di Al-Zaitun. Nah, namun Pais ini termasuk anak baru yang saya tahu. Anak baru masuk di kelas 10, benar nggak? Iya. Nah, boleh dong ceritain dari masa kecil Pais, misalnya masa-masa SD Pais, terus SMP Pais sampai masa-masa masuk ke Al-Zaitun. Dari SD saya ini bersekolah di Purwakarta. Tepatnya di SDN 6 yang sekarang menjadi SDN 3. Nah, itu SDN 3 awalnya itu emang kualitasnya itu 1 2 3 itu dari terbaik. Tidak. Itu tergantung, kalau menurut pandangan saya itu tahun pembuatan sekolah itu. Jadi bukan kualitas, bukan akreditasi. Bukan. Akreditasi itu beda lagi nilainya. Nah, awalnya saya masuk kelas 1. Itu saya menjadi orangnya ya gitu, diam, belajar kalau mood, kalau misalnya nggak mood ya nggak belajar, tidur. Bukan main kan, masih di kelas 1 tuh. Ya, masih kelas 1 ya biasanya gitulah. Dan kalau kelas 1 2 3 itu saya di kelas sering berantem. Sering berantem saya. Ya, sering berantem. Bahkan ya enggak beneran juga. Berantemnya ya biasa sih. Gimana sih? Kayak anak kecil gimana sih? Hanya karena masalah sepele, cuma pensil hilang, pakai pensil hilang berantem dan sebagainya. Itu sampai kelas 3. Intinya mah enggak ngerebutin cewek kan? Enggak ya, masih pas kelas 6. Nah, belum. Nah, masuk kelas 4 itu saya udah mulai serius lah belajar di situ. Iya. Bidang yang saya sukai ketika itu matematika dan IPA. Saya tidak berminat atau agak tidak menyukai IPS. Namun saya di situ berminat MTK dan IPA. Itu yang paling saya kelas berapa? Kelas 4, masuk kelas 4. Saya sangat menyukai IPA. IPA tuh keren. Kenapa dia? Saya dulu itu suka melihara binatang. Dari mulai binatang, tikus, ikan, tikus enggak pernah. Ikan terus yang biasa di pohon tuh. Bunglon. Nah, itu dan lain sebagainya tuh saya sering pelihara di rumah. Namun karena tidak diizinkan makanya dilepas lagi. Nah, itu kelas 4, kelas 5 dan menghewankan hewan gitu ya. Iya. Menghewankan hewan. Dari kelas 4, 5, 6 itu saya itu suka pelajaran IPA. Dan awal masuk kelas 5 itu ada satu teman saya yang mungkin paling menonjol di angkatannya. Namanya menonjol pintar. Pintar. Secara akademik enggak, secara akademik. Dia paling menonjol kepintarannya. Bahkan dia sampai mengharumkan nama sekolah itu. Dia dari kelas 1, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu dia ranking 1, enggak pernah namanya ranking 2 tuh pasti ranking 1. Kalau Pais sendiri gimana? Kalau Pais sendiri 10 besar masuk. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 5 dia ranking 1. Nah, pas kelas 5-nya dia pindah ke SDN Pesawahan. Itu sekitar namanya doang Pesawahan. Nah, di situ sempat ada beberapa orang yang nangis. Kalau Pais mah enggak sih, biasa aja. Nangis kehilangan dia gitu. Ya, ada juga karena gimana ya, dia udah mengharumkan nama sekolah, dia juga ikut lomba-lomba antara futsal, terus akademik dan lain sebagainya. Ketika dia di satu sekolah, di dalam internal sekolah dia ranking 1, dan ketika dia terjun ke masyarakat dia ranking 2 Kabupaten Purwakarta. Itu lomba kalau nggak salah saya ingat waktu itu MTK satu Kabupaten Purwakarta, dia ranking 2. Iya. Saya masih ingat namanya itu Michael siapa gitu. Michael. Nama lengkapnya saya kurang ingat, tapi nama panggilannya Michael. Asep. Enggak. Coba. Enggak Michael. Asli Michael. Setelah lulus dari SD, saya di situ ditawarkan untuk masuk MTS Al-Zaitun atau MTS negeri. Oh, jadi dari sebelum masuk ke sini udah kenal Al-Zaitun dulu? Sudah, saya sering diajak. Saya punya kakak angkatan 15. Eksternal. Itu selisih 2 tahun ya? Selisih 2 tahun dan dia masuknya itu kelas 4 MI. Kelas 4 MI kakak saya masuk. Kemudian ketika saya mau masuk kelas 7, kakak saya masuk kelas 9. Nah, di situ saya ditawarkan untuk sama kedua orang tua saya masuk MTS Al-Zaitun atau MTS negeri dan lain sebagainya. Dikarenakan kelas 6 itu nilai saya tinggi. Asik. Nah, ampun. Nilai saya tinggi dan ketika saya ingin daftar di MTS Al-Zaitun itu jadi setelah ulangan, setelah UN itu siswa itu sering dikasih angket.
angket ingin masukkan ingin sekolah lanjut kemana Oh, dan lain iya. sebagainya. Itu dari 10 angket pertanyaan sama dari 1 sampai 9 angket saya jawab MTs Mat Al-Zaitun dan terakhir baru MTs Pagelaran 4. Itu pertanyaan 1 sampai 9 Sama jawabannya. Namun pas terakhir itu MTs Pagelaran. Kok bisa? Berarti soalnya sama. Soalnya sama. Oh, Nah, itu yang saya bingung. Ini kemana jawabannya tuh? Jadi nggak setiap hari. Jadi gini, 4 hari sekali ada angket, 4 hari kemudian masih ada angket dan pertanyaan tetap sama. Oh, Gitu, nggak langsung sekaligus 10. 10. Pantesan. Kirain. Nah, saya tulis MTs Mat Al-Zaitun terus sampai 9 dan ke 10-nya saya jawab MTs Pagelaran dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang orang tua saya ambil. Saya belum boleh lah masuk MTs masuk pesantren Mat Al-Zaitun dikarenakan pertimbangannya banyak lah. Iya. Padahal dari awal saya pengen banget karena awal-awal juga sebelum saya jadi santri saya sering diajak sini acara Muharram, 17-an dan lain sebagainya. Apa sih hal yang pengen bikin sekolah tuh? Termotivasi untuk sekolah di Mahat? Banyak banget. Salah satunya lingkungannya luas. Jadi ya kalau saya mau jogging terus main sepeda dan sebagainya. Enggak lah, tikus RM. cukup. Nah, di situ saya termotivasi pertama lingkungannya luas, yang kedua temannya banyak, terus yang ketiga yang paling saya termotivasi itu gedung belajarnya. Yang jarang sekali dimiliki oleh sekolah lain. Belajar di gedung gitu ya? Iya, belajar di gedung, bukan di lantai dan lain sebagainya tuh. Saya pernah ngalamin waktu MTs belajar tuh di lantai gitu, duduk. Iya. Nah, dan termotivasi juga oleh perkataan Nabi saya yang pernah mengatakan seperti ini. Belajarlah di Al-Zaitun, pasti ada pelajaran yang tidak diajarkan di luar. Itu yang masih saya cari. Tapi sekarang udah nemuin ya? Alhamdulillah sudah Itu. ternyata ini. Rumus pasti itu. Kalau menurut saya juga. Nah, ketika saya masuk MTs Pagelaran itu selama 3 tahun kelas 7 saya masih malu-malu untuk nunjukin ini loh saya belum. Saya masih jadi pendiam, masih tetap mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Ketika saya masuk ke kelas 8, saya didaftarkan itu untuk menjadi OSIS. Padahal saya tidak daftar itu. Didaftarin. Ganteng baru. Daftarin nih yang saya bingung gitu. Nolak. Enggak kalau udah daftarin. Ketika itu saya mengikuti mengisi prosedur LDK dan lain sebagainya, terus saya mengikuti dan akhirnya sampai saya terpilih menjadi ketua OSIS di situ. Enggak ada orasi 10 besar. Masih ada 5 besar. 5 besar. Iya. Saingannya 4 berarti ya? Iya, 4. Nah, di situ ketika saya sudah terpilih, saya mengadakan satu program. Apa? Ini yang masih saya ingat. 1 hari tanpa nasi. Tanpa nasi. Jadi karbohidrat itu diganti dengan ketan, ubi dan Puasa bubur kacang putih hijau. gitu ya? Bubur kacang hijau. Puasa putih kan sih kalau kayak gini biasanya. Wah, kurang paham saya itu. Nggak makan yang warnanya putih-putih. Sarapan pagi itu makannya ubi rebus, siangnya bubur kacang dan malamnya itu makan ketan hitam gitu. Wah, itu 1 hari tanpa nasi. Dan alhamdulillah itu buat satu sekolah? Buat satu sekolah, tapi kan karena di Pagelaran itu ada PAUD, MI dan MTS. Namun program itu yang diikuti oleh MTS saja. MI PAUD tidak mengikutinya. MTS tapi semua ikut. Berapa ratus orang MTS di sana? Waduh, saya kurang paham. 200 OSIS harus tahu lah. Udah 2 tahun yang lalu nih. Ada sekitar 100 ke atas untuk keseluruhan. Dan setelah saya lulus dari Sanawiyah, di situ saya ditawarkan, udah mau masuk Al-Zaitun enggak? Nah, di situ saya mendengar ada beberapa masukan dari saya. Katanya sudah tidak menerima lagi santri aliyah. Jadi daftar hanya boleh di Sanawiyah dan Ibtidaiyah. Itu masih isu-isu tapi isu-isu masih kabar angin lah. Nah, di situ kabar angin. Habis saya masih mencari informasi mana sih yang benar antara santri aliyah masih boleh masuk atau tidak. Akhirnya tanggal 23 Juni tepatnya itu abis saya menerima kabar bahwasanya masih menerima santri. Tanggal 25 Juni saya masuk untuk menjadi santri baru. Di situ saya mengikuti tes dan lain sebagainya. Tes kesehatan, tes tahfiz, tes wawancara, kemudian mengikuti tes lainnya lah. Tulis. Alhamdulillah lulus. Dan sempat ketika wawancara saya ditanyakan jurusan. Mau MIA atau IIS? Saya bingung. MIA itu apa? MIA apa? IIS apa? Dijelaskan di situ oleh petugasnya.
MIA itu IPA, IS itu PS. Nah dikarenakan saya SD itu suka IPA, saya milih MIA. Terus saya milih ya udah, saya milih MIA saja, milih MIA. Dicek di situ MIA. Setelah itu, setelah tes wawancara tanggal 29 malam itu ada ada pengumuman di Gedung Ali bahwasanya agar pemberitahuannya seperti ini. Bagi nomor induk ini agar turun ke lantai 1 menuju ruang briefing. Nah, di situ nomor induk saya ada. Tepat A 2018 0183. Saya dipanggil ke ruang briefing tuh juga banyak di situ. Akhirnya di situ saya masih ingat Ustadz yang yang bertemu dengan saya. Namanya itu Ustadz Puji. Ini maaf, ini terkait dengan jurusan katanya. Setelah diadakan tes tulis dan tes psikolog katanya tuh anak bapak cocok ke jurusan IPS, bukan cocok ke jurusan MIA. Terus dipindahin tuh. Nah di situ saya agak menentang sedikit. Maaf Ustaz, bukannya di Azzaitun itu santri itu dibebaskan memilih lah untuk jurusan dan sebagainya. Nah tapi di situ Ustadznya benar-benar menyarankan, benar-benar meyakinkan bahwasanya udah kamu emang cocok di IPS bukan di MIA dan sebagainya. Oh ya sudah, di situ saya bilang ke habis saya, Bi, nggak apa-apa nih masuk IPS, udah nggak apa-apa. Kamu kuasai politik, kamu kuasai politik, bidang kamu di situ katanya tuh. Menarik. Jadi dari sini bisa dilihat gitu, bakat itu di atasnya minat, benar nggak sih? Iya. Bakat, jadi kita harus mengutamakan bakat dulu baru minat, benar nggak sih? Iya. Otomatis minat mah bisa disesuaikan ya nggak? Sesuaikan dengan bakat. Nih, coba nih. Kan masuk aliyah ya. Apa sih bidang yang paling Pais tekenin, yang paling difokusin Pais? Misalnya organisasi atau ikut bola, kan tadi senang tuh katanya ikut bola. Apa sih yang Pais lebih titik beratkan, lebih dominan di keseharian Pais? Kalau untuk awal masuk kelas 10 itu saya lebih dominan ke main bola. Terus saya sangat bersemangat banget main bola. Itu dalam satu pekan itu ada 3 jadwal, yaitu hari Senin, Kamis dan Sabtu. Itu saya masih bersemangat dan tidak pernah absen. Nih kan nggak pernah absen, nggak pernah bolos, latihan semangat. Pasti dong masuk tim inti, bener nggak? Belum. Belum. Kenapa? Skill mungkin. mendukung. Saya tidak tahu itu. Intinya di situ saya masih semangat, nggak pernah absen dan sebagainya. Itu 1 semester tuh saya masih ikut main bola dan emang di situ saya juga mencari, wah ini kayaknya emang bidangnya di sini bermain bola. Namun kalau untuk akademik saya lebih berfokus kepada ini jurusan ekonomi dan sejarah. Ketika kelas 10 tuh sejarah peminatan dan Indonesia. Terus kemudian di situ juga ketika masuk kelas 10 saya juga lebih dominan ke organisasi. Namun karena di situ kan ada pendaftaran MPK tuh. Nah, itu saya bingung tuh daftar atau enggak. Nah, awalnya saya ingin mendaftar nih. Saya sudah tulis nama dan lain sebagainya. Namun kata kakak saya yang internal, kalau kamu masuk Opmas, jangan dulu masuk MPK. Kenapa tuh? Nah, itu yang saya bingungkan nih. Khawatirnya nanti kalau masuk MPK, kamu masuk MPK, nanti kamu masuk Opmas juga. Nanti khawatirnya belum bisa ngatur waktu dan sebagainya. Nah, di situ saya udah optimis, ya udahlah. Saya masuk Opmas aja gitu. Dan tapi bisa kan orang-orang yang udah masuk MPK udah terpilih dan ketika ada waktunya angkatan tersebut menjabat di Opmas, itu orang-orang yang udah masuk MPK ini bisa kan masuk Opmas? Ada kok, iya sebenarnya ada. Dan sekarang ada kan? Ya, intinya nggak dilarang gitu. Dilarang. Itu hanya disarankan saja. Kalau menurut saya banyak pendengaran ya, banyak pandangan publik kalau udah masuk MPK tuh nggak boleh masuk Opmas. Iya, sebenarnya itu suatu paradigma yang keliru gitu. Bahkan gimana? Intinya itu masih cuma pandangan publik sih menurut saya. Iya. Toh kalau dia pantas kenapa enggak? Kan di hadisnya juga ada. Apa tuh? Soal yang di Bidayatul Mujtahid. Kan sih yang mana tuh? Pemilihan menjadi imam. Oh iya, Imam dalam sholat. Kalau dalam faktualnya pasti pemimpin ya. Terus gimana? Kan udah nggak jadi masuk MPK, terus berhasil tuh kalau jadi Opmas. Alhamdulillah. Saya kelas 10, di situ banyaklah anak-anak baru saya itu yang banyak lah yang sedikit yang menentang, wah kenapa nih situ melarang cadar, melarang cingkrang dan sebagainya. Di situ banyak sekali yang bertanya, Mas. Itu mungkin salah satu perkataan Bapak ente. Iya, yang ajaran itu, yang nggak didapetin di luar, namun diajarkan di sini. Nah, itu perihal masalah seperti itu. Nah, di situ banyak bertanya, kenapa sih seperti ini?
Sudah saya jelaskan dan lain sebagainya tuh. Itu menurut pandangan saya, Menarik. menurut pandangan saya. Gimana jawaban Pais kalau ada banyak orang yang nanya ke Pais? Kalau soal dilarang. Kalau soal cadar itu Pais jawabnya gini. Kalau untuk soal cadar itu kalau kata saya menurut saya jawab ini soal kondisi dan di mana tempat kita berpijak. Kan pepatah apa tuh? Di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Nah, itu maksud dari cadar itu. Kalau kita di Arab kan yang namanya debu dan pasir itu kan pasti ada tuh. Makanya banyak kaum wanita tuh menggunakan cadar. Kalau di Indo, kalau di Indonesia kan polusi. Ya bukan polusi. Karena di mana itu tidak ada polusi. Oxygen City. Iya, Oxygen City. Oh, iya. Nah, sedangkan Islam itu banyak disalahgunakan, pakaian Islam itu banyak disalahgunakan di luar. Contoh ngebom, pakai cadar dan lain sebagainya. Itu pasti jadi mengatasnamakan Islam untuk melakukan suatu kejahatan. Iya. Nah, khawatirnya jadi ketika di situ Islam dijadikan sebagai kambing hitam. Iya. Khawatirnya nanti ketika santri Nisa itu dianjurkan menggunakan cadar, khawatirnya wah ini markas teroris di sini nih. Nah, gampang gampang dirusak lah, gampang direcokin oleh pemerintah itu. Pemerintah mana? Tapi ya sekarang saya walaupun santri baru itu teman satu kamar itu puas akan jawabannya, ya tapi adalah yang kepleset mungkin kan. Tapi menurut Bayi sendiri cadar itu sunnah nggak sih? Kalau menurut saya cadar sunnah tapi sesuai kondisi juga sih. Benar. Sunnah ya kan, nggak wajib kan ya? Iya. Intinya sunnah karena Iya. nggak wajib ini. Bagus. Mungkin bisa lebih mendalam lagi sih mengenai apa sih ilmu yang nggak bakal didapetin di luar. Masa akuntan misalnya, atau pasti ilmu dapat. apa nih? Ilmu itu Enggak lah. enggak. Ilmu yang tidak dapat di luar namun diajarkan di Mata Zaitun itu ilmu ajaran ilahi. Yang dimana ajaran ilahi itu menitik beratkan kita kepada merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Aku riyafir ruh, aku fitafir, aku riyafir ilmi. Nah, itu yang paling saya baru dapat itu di kelas 11 semester 1 tuh. Di situ saya menulis sebuah artikel di buku dan ada teman saya yang membacanya. Siapa? Di situ teman saya bilang seperti ini. Wah, keren nih tulisannya. Ayo ikut yuk, kemana? Udah ikut aja. Ternyata saya diajak kemana? Ke gudang, bayangin. Saya diajakin ke gudang, ngobrol di situ berdua. Wah, di situ baru saya mengenal. Wah, ini berarti ini yang diajarkan Ini Islam yang murni ya, gitu. Inilah Islam gitu. Bukan Islam yang selama ini saya belajar di SD MTes. Wah, ini berarti ada kekeliruan Islam yang di luar itu. Karena Islam. iya sih, yang saya rasakan Islam saat ini itu lebih ke atribut doang. Iya, lebih ke atribut, lebih ke apa ya? Mereka hanya menampakkan ini mereka gitu. Terlalu bisa kebaca gerak-geriknya. Sedangkan Rasulullah sendiri mengajarkan Rasulullah sendiri mengajarkan ajaran ilahi untuk semua, rahmatan lil alamin, ya kan? Dan bukan untuk muslimin saja. Benar gak sih? Iya. Ya. Terus apa lagi tuh? Banyak juga sih yang saya itu. Enggak deh, perjalanan di Okmas gimana nih? Perjalanan di Okmas awal-awal saya mengikuti LDK, di situ saya tidak masuk 100 besar dalam satu angkatan. Tapi pas udah selesai tahap-tahapnya udah orasi, ada lah ya yang narik jadi wakil menteri. Di situ juga mungkin emang skill sih. Saya juga sempat berpikir saya agak sedikit gak enak ke orang-orang yang sudah berjuang di 100 besar. Iya. Harus rambutnya harus cepak dulu, kemudian yang lebih besar harus orasi di RM dan intinya itu udah mencari semua mentor ya. Memang perjuangan mereka saya juga berpikir sebelum saya menerima jadi wakil menteri itu. Nah, kenapa? Kalau menurut saya sih itu semua udah settingan sih. Maksudnya bukan settingan kita, udah benar-benar kehendak Allah. Iya, mulai dari ente masuk ke sini dari kelas 10 itu benar-benar nikmat yang patut disyukuri. Iya, karena tahun besok nih Ventura untuk angkatan kelas 10 nggak ada katanya, dengar-dengar nggak ada untuk pendaftaran dari kelas 10. Emang itu sih yang benar-benar nikmat harus disyukuri. Okmas terpilih, benar nggak? Iya. Benar-benar bisa belajar organisasi kita dari situ. Iya. Untuk di masyarakat nantinya pasti kepake. Pasti. Oke nih, karena waktu udah mepet ya. Iya. Boleh dong kasih saran, pesan atau motivasi untuk viewers kita, viewers tercinta, nonton setiap podcast toleransi dan perdamaian. Kalau untuk pesan dari saya, kalau untuk saat ini yaitu ikutilah protokol WHO yang telah ditetapkan oleh dunia, yaitu soal physical distance, masker dan lain sebagainya. Itu kita disiplin lah untuk sementara ini.
Kenapa untuk sementara? Kalau misalnya kita disiplin, itu hanya sementara emang. Kalau disiplin semua, Benar-benar. kalau tidak disiplin semua, hanya sebagian-sebagian, itu tidak sementara. Bahkan waktunya masih sangat lama untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Terus saran dan pesan untuk para penonton di rumah untuk menjalani hidupnya agar mereka semangat, motivasi lah. Motivasi ya? Kan sering baca buku nih. Dikutip, asik. Kalau untuk pesan bagi yang menonton podcast ini, pesan saya, tolong kalau kalian melakukan suatu kegiatan, dahulukan akal, bukan hawa nafsu. Karena saya pernah membaca buku dikutip bahwasanya di situ berbicara dahulukan akal sebelum kita mendahulukan nafsu. Karena dari situlah kita bisa memutuskan suatu keputusan atau suatu persoalan yang membuat solusi itu ada, solusi itu tercapai dan sebagainya. Oke, intinya dahulukan akal baru ya jalan. Nafsu, ya. Jangan nafsunya tinggalin, benar nggak? Iya. Sama berhubungan berkaitan dengan pesan Pais barusan, sebenarnya juga ada. Allah juga telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad yang disabdakan oleh Nabi Muhammad di Quran surat Al-Isra ayat sekitar 30, benar nggak? 36. Tentang ilmu. Oh iya. Janganlah kamu melangkah tanpa tanpa ilmu. Ya, intinya itu ya. Semangat buat kalian semua untuk menjalani hidup ini, tetap ikuti protokol WHO, jaga jarak, jaga hati, ya enggak lah, jaga perasaan. Kalau ini cuci tangan, pakai masker ya. Oke, sekian dari kami podcast Toleransi Perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.